Hai guys, ketemu lagi bersama saya Stefan Tambunan. Dan jangan lupa dong, kalau misalnya udah nonton YouTube-nya, di like, subscribe, kemudian di share. Jangan pelit dong, ya. Habis itu juga follow Instagram gue di @tepaandiaki supaya gue semangat bikin konten-konten yang bikin kalian pengen nonton terus. Stay tune. Oke. Hai Ari, ketemu lagi nih kita ngobrolin. Kayaknya di Amerika seru banget nih soalnya di LA. Oh my god. Kemarin barusan kita ngomong ada demo untuk itu Summer Fever gitu. Sekarang ada lagi nih. Ada Iya udah itu kita nggak berhenti demo. gila ya. Padahal mereka juga ini corona juga belum selesai gitu. Gimana sih ceritanya? Itulah. Kalau yang demo kemarin tuh gue sempat kirim. Jadi memang kita ada demo besar-besaran sampai kalau di Minnesota itu mobil-mobil sempat ada kerusuhan yang beneran toko-toko dijarah dan dibakar. Ya gila. Dan itu sih, tapi itu karena kasusnya adalah ada pria kulit hitam yang ditangkap polisi terus mati, meninggal di dalam tahanan polisi karena polisinya pakai kekerasan berlebihan. Dan ternyata bahwa si polisi ini memang sudah punya kayak sekian banyak komplain tentangnya. Dia udah pernah dituduh melakukan tindakan semena-mena seperti ini udah berapa kali. Iya. So he is not a good person lah istilahnya ya. Cuman karena tensi antara ras di sini itu sangat kuat ya, sangat tinggi. Ya. Jadi lebih begitu pas ada kejadian ini, dan lo harus ingat Stefan, hungry people are angry people. Orang lapar adalah orang yang marah. Betul. Jadi ya udah meledak aja. Iya, dan maksud gue yang namanya kulit hitam dan kulit putih itu kan di sana emang udah kayak jadi going on through the history kan. Jadi kayak itu ibaratnya kalau gue bilang kayak film itu loh 200 Years of Slave, is it? Like kayak udah jadi kayak you know the original sin-nya Amerika terhadap black people gitu kan. Jadi it's always going to be an issue gitu dan sensitif gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu something kayak gini tuh kayak everybody is coming out to say something dan you know trying to make things right gitu. Dan si orang ini nih, si polisi ini sekarang kayaknya hidupnya lagi di Dia dipecat. semua netizen kali ya? Dipecat? Enggak, ya udah semua yang terlibat itu 4 orang udah dipecat, terus dari itu mereka tuh udah ada kayak penyelidikan terhadap mereka. Dan kalau memang terbukti bahwa mereka memakai kekerasan yang tidak sepantasnya, mereka bisa dikenai tuduhan pembunuhan. Jadi ini bukan karena kemarin kayak summer fever lagi dan they want to have their freedom about business juga ya. Jadi ini udah another issue lagi ya berarti ya. Si demo. Ini udah another issue, iya. Tapi juga protes-protes untuk membuka dan sebagainya itu masih terus ya, masih terus berlangsung. Dan ini karena ya, sorry? Ya, dan ini menarik. Gue mau nyambung ke yang topik discussion kita berikutnya karena gue juga baru ingat kemarin pas gue ngobrol sama teman gue di Australia, dalam situasi emergency kayak begini, there's a lot of people yang diberikan power lebih gitu. Dan salah satunya adalah mungkin aparat pemerintah ya, seperti polisi, pejabat, perdana menteri gitu loh. Dan itu memang jadinya riskan banget, di mana ada orang-orang yang mungkin mengambil situasi ini untuk kesempatan, untuk kepentingan dirinya sendiri gitu loh. Dan ibaratnya kayak kemarin di Australia, gue ingat, jadi si polisi itu punya otorisasi untuk ngedenda orang yang keluar, kan ada peraturannya tuh harus nggak boleh lebih dari 2 orang, terus lo harus hanya essential kebutuhan esensial semuanya, belanja, supermarket. Nah, kalau ternyata lo tidak sesuai aturan, dendanya 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, apa 10.000 itu yang nentuin polisinya gitu, on discretion of the police. Yang kayak gitu tuh menurut gue kayak sangat amat riskan untuk salah gunain ya. Kayak misalnya juga, Oh iya. ya kan? Kayak misalnya di Amerika, lu tadi sempat bilang bahwa everybody is using this momentum untuk
siapa yang bakalan ahead in the election gitu loh. Nah kaitannya dengan itu uh, ya kayak berlomba-lomba untuk do something tapi sebenarnya gitu untuk kepentingannya mereka. Iya, jadi kalau gue ngelihat sih ya, kalau gue ngebandingin dari berbagai negara, jujur aja ya, yang paling bagus penanganan untuk COVID-19 itu adalah or quote unquote paling bagus adalah negara-negara yang memang otoriter. Ya. China misalnya, dan yang pokoknya kalau negara-negara yang memang pemerintahnya mengambil alih seluruh segi pemerintahan, itu gampang. Karena mereka tinggal shutdown, untuk masalah pangan mereka tahu gimana cara nyalurinnya, karena memang udah selalu di tangan mereka. Untuk masalah ngelihat orang itu ada di mana, maksudnya kayak untuk tracking orang ini keluar apa enggak, untuk tracking orang ini ketemu sama siapa, untuk exposure. Lagi-lagi kalau mereka otoriter, mereka bisa ngelakuin itu. Efektif gitu ya? Efektif. Nah, kalau buat gue negara-negara yang orangnya itu bisa like I am, suka-suka gue, termasuk Indonesia, itu adalah negara yang bebas. Iya, iya. Dan itu kemarin terjadi ketika hashtag Indonesia terserah itu keluar kan, semua orang pada marah, dan seperti yang lo cerita tuh di Bali tuh, yang mereka pada belanja lebaran, and then mereka memenuhi pasar. Arak-arakan lebaran, iya. Lebaran. Pakai pakai acara bikin kembang api segala macam, dan itu yang udah lo suka-suka lo. Gue tuh cancel lo pulang. Iya. Karena gue rencananya mau pulang akhir tahun, terus akhirnya gue ngeliat kayak gini, terus gue ngeliat kayak orang pemerintah Indonesia tuh kayak, gue lihat tuh maju mundur. Yang mau tegas, tapi nggak berani, karena ntar takut diserang, takut ntar dibilang penjajah dan sebagainya. Sementara gue ngeliat yang kayak kepala-kepala daerah itu juga kayaknya mereka tuh yang gue bertanyakan sih, lu niat nggak sih, lu takut nggak dipilih nggak sih? Karena kalau orang-orang di sini patokannya adalah ntar gue dipilih lagi apa enggak. Jadi mereka nggak bisa membuat kebijakan yang tidak membantu rakyatnya. Istilahnya. Maksimal dari rakyatnya gitu. Kayaknya kalau orang Indonesia saking biasanya kita yang like dikasih sembako terus udah tinggal dipilih segitu doang harga kita, ngerti kan? Lu tau gak sih, jadi kemarin gue ngobrol sama istri gue, terus temennya tuh ada yang ngomong gini, tau gak sih kita tuh sekarang kayak lagi kerja kelompok, tapi kayak misalnya ada 10 orang nih kerja kelompok, nah 5 orangnya tuh ngikutin gitu loh, ngerjain sesuai dengan bagiannya dia, kontribusi, sementara yang 5 orang lagi tuh kayak gak jelas ngapain, terus kayak gak datang meeting, terus seenaknya pergi kemana aja, jadi kayak akhirnya kerja kelompok itu gak selesai karena ada 5 orang yang gak disiplin itu, yang sementara 5 orang yang ngikutin jadinya kayak ya gak kena kerugiannya juga gitu loh. Lucu banget. Bilang sama temen lo idealis banget, 5 orang yang ngerjain, kalau gue bilang 3. Soalnya kalau gue liat di kayak gini deh, kayak gue itu lucu sih. Jadi kayak gue nih, gue evakuasi di rumah pacar gue di pokoknya di luar kota Los Angeles lah. Iya. Terus pas gue balik ke tempat gue di Los Angeles itu, ya udah, yang orang yang jualan makanan pinggir jalan, dan ini bukan modelnya kayak food truck yang keren gitu loh. Ini modelnya benar-benar jualan pinggir jalan kayak kalau abang sate dan sebagainya, ya dengan gerobak asal-asalan. Food truck. Kenapa bukan food truck? Jadi lu tau nggak kalau misalnya shopping cart, kalau lo di food truck ada, tapi kok Iya. Jadi lu tau nggak kalau misalnya lu belanja ke supermarket kan ada shopping cart. Yes. Nah mereka bikin kompor ditaruh di shopping cart itu. I see. Iya. Jadi tipikal makanan yang kayak gitu. Jadi mereka menjual makanannya dengan bebas gembira dan sebagainya. Jadi tergantung di daerah, lu berada di daerah mana, lu berada di kelompok ras mana, ada yang ngikutin, ada yang enggak. Kalau kayak kita nih, laki gue orang kulit putih, terus kayak gitu gue tinggalnya di lingkungan orang kulit putih. Yang orang Asia juga relatif lebih patuh.
karena ya mereka tahu lah beratnya itu. Tapi yang ras lain yang lala suka-suka gue, jadi gue tuh yang tapi emang gini Ri, lo kalau gue bukan yang ngebelain ya, tapi gue trying to be balance lah. Maksudnya gini, memang ada satu momen di mana lu tuh kayak udah nggak bisa dibendung lagi. Soalnya ini tuh Lebaran tuh berkaitan dengan tradition yang lu dari kecil gitu, lu emang udah kayak gitu. Tapi tadi ngomong tentang si Bali itu ya, upacara itu juga kan suatu hal tradition yang emang udah dari dulu ya. It's not an duluan kita kali. yeah, Dendam. it's not an excuse sih. Cuma maksudnya kayak it's like rada susah untuk nahan lu tuh nggak belanja, lu nggak silaturahmi. Karena ini satu hal ya. Karena di Jepang juga gitu, jadi ada satu kayak break seminggu gitu, kayak hari besarnya mereka, terus udah dibilang nggak boleh pulang, mereka pada pulang juga. Anyway gini, gue mau ngomong, sebenarnya kemarin itu pas Lebaran, ini gue tahu for a fact, tapi nggak ada yang semakin lu bilang yang kemarin, lu kalau bisa mau keluar, tapi lu posting, lu ngomong gitu kan. Nah ini tuh terjadi pas Lebaran kemarin menurut gue, karena sebenarnya orang-orang tuh ngumpul. Gue cek, Cuman di shame. termasuk gue nih, gue ngaku nih ya, cuman maksud gue, tapi gue nggak lebih dari 10 orang sih. Terus kita di dalam satu rumah, tua gue tuh juga kayak duduknya jauh-jauhan, dan tua gue pakai masker gitu, karena dia kan udah di atas umur 60. Tapi pas gue WA temen-temen gue, semua pada ngumpul benernya, cuman ya keluarga inti aja, karena mereka nggak mungkin nggak ketemu bapak ibunya kandung gitu, sama adik-adiknya kandung gitu, dan mereka pasti ngumpul. Cuma mereka nggak publicize aja. Yang difoto cuma keluarga. Misalnya kalau udah married ya udah gue, istri gue, sama anak gue gitu. Kan itu satu rumah kan. Sebenarnya tuh mereka ngumpul, gue tahu gitu. Tapi kan pertanyaannya sekarang adalah, lu ngumpulnya itu dalam jarak sejauh mana? Kayak gini loh, kayak kalau misalnya satu rumah. Enggak, maksudnya dalam artian kalau misalnya kayak lu ketemu sama mertua lo misalnya, dan kalian masih dalam lingkungan Jakarta. Iya. Buat gue that makes sense. Ya, gue juga kayak gitu, gue juga jalan ketemu, gue main ke tempat teman gue, cuman ya itu gue nggak posting, dan gue juga memastikan bahwa gue tuh nggak yang mampir-mampir. Yeah. So there's a difference kalau buat gue, kalau lo memang mesti Lebaran ketemu dan sebagainya, atau kayak orang di sini ya, kita kebetulan kita belum ada hari raya sih, cuman kalau memang lo pengen ketemu dan sebagainya, selama gue sih, buat gue tuh jarak itu yang paling penting. There's a difference between lu nyetir mobil 2 jam dari rumah lu ke Bogor misalnya, which is kurang lebih satu area kan Jabodetabek, dengan lu naik pesawat yang lu nggak tahu pesawat itu udah dibersihin apa enggak, lu nggak tahu seberapa bersihnya, lu nggak tahu apakah orang di samping lo itu sehat apa enggak. Dan kalau gue ngeliat sebenarnya masalah lu mau mudik itu bukan masalah lu mudik, period. Tapi apa yang lo bawa. Ya. Ngerti kan maksud gue? Ngerti. Dan kalau misalnya lu, kayak gue inget banget dulu gue road trip dari Jakarta ke Bali itu 2 hari. Dan sepanjang perjalanan itu kita harus stop dong. Buat ngisi bensin, buat lo ke WC, buat lo makan. Dan ibaratnya kayak kalau lu bawa penyakit, tiap lu stop, you're giving it away. So, bukan masalah bukan masalah menghilangkan tradisi, tapi gimana tradisi itu lo jalankan asal aman. Karena kemarin di Bali pun saudara gue ada yang meninggal, dan kita tetap, dan lo tau kan kalau upacara Bali itu semua orang tuh harus yang in close proximity, deket-deketan. Nggak mungkin dong upacara Bali itu, nggak mungkin kita bilang ngaben Bali itu, nggak mungkin lo bilang oh ini cukup 2 orang aja. No man, it's impossible. Gue pengen tanya deh, tapi bisa nggak jaga jarak? Jadi lu tetap berbaris banyak, tapi lu jaga jarak. Agak susah ya, karena itu ratusan orang kan? So, itu tergantung lo seberapa gedenya upacaranya. Semakin tinggi posisi lo, semakin lo dikenal masyarakat, semakin banyak orangnya. Terus yang kain itu kan ada kan kalau nggak salah dari bahan apa namanya, dari tempat keranda yang dibawa itu kan ada kain yang ke bawah itu dibawa, dipegang oleh semua anak cucu. Pokoknya semua saudara lah. Gitu. Itu ada pertanda-pertandanya. Gue kurang ngerti sih, tapi itu ada simbolismenya.
itu jelas nggak mungkin lo nggak melakukan. It Ya, ya, is ya. there. Yes, Cuma yes. sekarang pertanyaannya adalah, apakah lo bakalan yang hangout, terus udah gitu lo tuh masih sempat yang Iya. kongkol gitu, ngerokok, atau lo udah yang oke, udah selesai bubar. Iya, 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 iya. So there's that responsibility, ngerti nggak maksud gue? Yes, yes, yes. Ya itu kita mesti sama-sama belajar sih. Dan tapi gue sedikit apa ya info aja. Jadi yang kemarin pada mudik itu gue lihat di berita kan mau balik lagi ke Jakarta nih sekarang yang dari luar Jakarta, dan gue denger di berita semalam tuh ada sekitar hampir 500 mobil yang disuruh muter balik karena nggak punya surat izin keluar masuk. So gue mikir ini salah satu yang bagus sih, karena meskipun belum tahu signifikasinya surat izin keluar masuk itu apakah mereka udah tes corona atau belum gitu ya, bahwa kalau mereka bisa keluar masuk mereka udah rapid test gitu kan, jadi artinya mereka udah aman, atau emang cuma sekedar keluar masuk aja. Nah itu yang gue masih belum tahu, tapi maksud gue itu setidaknya ada sedikit ketegasan lah. Gue berharap sih biar jerak juga nih orang yang udah pulang dan tadinya dibilang nggak boleh karena lu tadi bilang itu yang lo membawa virus itu kan ke kampung. Nah, lu balik lagi. Lo berpotensi membawa, dan lo berpotensi membawa balik gitu loh. Yes. Maksud gue di antara sekian pit stop lo yang mungkin kalau misalnya lu dari nggak usah deh jauh-jauh ke Bali, lo dari ke Cirebon aja yang 12 jam. Apa bisa lo nyetir lo nggak stop? Yes, yes, yes. Di situ loh yang kita nggak tahu. Terus lo nggak tahu apakah orang yang lo temuin di Cirebon itu relatif aman apa enggak. Yes. So, intinya sih kayak gitu, cuman memikirkan ini apa ya, kayak trailnya aja kemana. Itu bagus loh, kita punya paling nggak ada usahanya, walaupun gue nggak tahu seberapa efektifnya. Yes, yes, yes. Gue kasih lah sedikit lah itu. Anyway, terus gue juga mau ngasih update ke lo nih. Kita tuh nanti kan by next week itu 1 Juni itu udah diumumin bahwa akan dibuka mall. Jadi sekarang orang-orang udah ngomongin the new normal, which is kemarin gue ngobrol sama temen gue gini, apa sih the new normal? Gue penasaran new normal apa sih gitu. Jadi kayak mall itu mau buka tuh, mall Bekasi, Sumarekon, sedikit untuk gimana pelaksanaan distancing itu, karena di situ katanya udah green zone, udah bebas, udah bebas corona di area sekitar itu. Nah, cuman gue ngelihat ini belum beres, tapi kok lo udah mulai starting talking about new normal gitu loh. Bukannya malah bisa jadi parah, bisa jadi second wave kalau orang-orang baru balik nih dari kampung, udah gitu tiba-tiba lo buka mall gitu, buka everything gitu. Gue rada-rada concern sih. Cuman gue berdoa aja, makanya gue kemarin posting itu tuh ada apps dari Australia yang COVID safe itu, yang dari dating apps. Jadi tadi tag tuh, jadi kalau misalnya lo masuk mall, lo bisa lihat, oh mall ini bebas corona nggak? Jadi orang-orang yang udah pernah dirawat tuh datanya dimasukin, tapi lo nggak tahu namanya siapa. Jadi cuman based on kayak dia pakai sistem Bluetooth gitu deh. Jadi lo harus nyalain Bluetooth lo, and then lo tahu kalau misalnya, oh mall yang lo masukin ini aman nih. Jadi lo bisa memilih tempat lokasi area di mana lo mau bersosialisasi gitu, atau lo mau beli sesuatu gitu. Gua rasa itu bagus karena di Australia itu ada 6 juta orang yang udah download dan diharuskan sama pemerintah. Gue cuma mikirin, gue concern itu doang sih. Terus anak-anak mau sekolah, gue udah takut sih sebenarnya, cuman ya udahlah, gue doain aja deh. Iya, kalau nggak salah kita sempat ada omongan kita mau melakukan hal yang sama di Amerika, cuman kan #privacy ya. Jadi ya itu problemnya itu. Emang itu banget. Kalau kita #privacy, jadi orang tuh yang kayak no, thank you, karena di sini kan di rekam medis itu adalah sesuatu yang sangat penting. Lu bisa dituntut kalau lu nyebarin. Misalnya nih kayak lu cerita sama gue gitu loh, Ri, kemarin itu sebenarnya gue tuh lagi sakit XYZ. Terus kayak gitu gue ngomong ke orang lain, oh enggak, soalnya Stefan itu kena XYZ. Itu lu bisa sue gue, lu bisa nuntut gue bahwa gue menyebarkan isi medis loh. Iya. So buat di Amerika saat ini gue ngelihat kayaknya mereka nggak pengen melakukan sesuatu yang seperti itu. Ada omongan, cuman again kan lagi #privacy. So balik lagi sih ke tadi, makanya gue bilang bahwa orang yang
negara-negara yang sukses mengontrol adalah negara-negara yang otoriter. Tapi Jadi on that note, gue mau angkat isu itu otoriter itu. Kita selain stay safe, mungkin kita harus juga stay aware dalam artian gini. Meskipun efektif, tapi menurut gue be careful karena ada banyak beberapa negara juga yang menyalahgunakan otoriter itu akhirnya justru malah take away the democracy out of the people's eye gitu. Jadi gue kebetulan lihat salah satu postingannya influencer itulah internasional, terus dia bilang katanya di Oman, kemudian di Maroko, di Iran tuh newspaper itu di close. Jadi berita tuh supaya scaring people, tapi at the same time lu taking away the freedom of to write about what's wrong gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh kalau menurut gue gue sebenarnya sih again sama ketika yang pas gue bilang di podcast gue sebenarnya nggak pro terhadap negara-negara yang otoriter, tapi in this situation sadly unfortunately ini more effective than us, kecuali New Zealand ya. Tapi New Zealand tuh kayak ya jumlah warga negaranya cuman berapa gitu loh, 20 juta ya kalau nggak salah. Dan homogen. Iya. Catat homogennya. Banyak orang nggak ngerti kenapa Amerika nggak bisa begini, kenapa Indonesia nggak bisa begitu, adalah karena homogennya kita tuh beda. Yes. Ngerti kan? Gue ngerasa kayak kalau orang-orang India dan sebagainya itu mereka relatif lebih kayak satu suku, satu ras. Sementara kita orang Sumatera ke orang Sumba, ke orang Papua, itu udah physically aja udah jauh beda. Ya, betul. If you know what I mean. Bener. Jadi yang kebijakan yang dilakukan, yang ditawarkan orang A, nggak bisa 100% ditawarkan, diterima oleh orang Indonesia 100%, karena you don't represent us. Yes. Ngerti kan maksud gue? Gitu. Jadi memang kalau orang-orang ngomongin gitu loh, oh lihat dong Finlandia bisa, Finlandia itu berapa banyak kelasnya? Iya. You know, we have to put that into consideration, karena kalau misalnya lu nggak satu ras atau lu banyak orang-orang imigran, banyak orang-orang yang kayak kalau atau kayak di Indonesia kondisi hidup Papua itu berbeda dengan kondisi hidup di Kalimantan. Jadi otomatis apalagi dengan yang di Jawa. Jadi otomatis kalau kita yang di Jawa, kita yang di Jakarta bikin kebijakan, mungkin mereka tuh yang the fuck, itu gue nggak ikut-ikutan, men. Itu urusan lu, di tempat lu, bukan urusan gue. Sama dengan Amerika, yang kulit putih bikin kebijakan, yang kulit hitam nggak mau ngikutin, yang kulit hitam bikin kebijakan, yang Meksiko nggak mau ngikutin. Oke, Ri. Kayaknya kemarin abis nih on the lighter note ya, ini pembicaraan kita yang demo yang awal itu sekarang tuh udah 1.200 view. Kemarin posting at the same time tuh demo yang di LA break lagi gitu. Gue nggak tahu, gue nggak baca berita. Terus gue bilang ini kenapa? Terus pas gue scanning the news, terus lu kan lah ini ada demo lagi, tapi ternyata untuk si itu ya Black Lives Matter itu ternyata ya bukan itu lagi ya. Iya, tapi untuk masalah demo-demo itu akan terus berjalan gitu loh, karena buat gue sih ngelihatnya itu bukan demo karena mereka nggak pengen itu sesuatu yang mengganggu kehidupan mereka, tapi lagi-lagi #freedom. Jadi #freedom ya. Oke, ini judulnya #freedom. Judulnya #freedom banget. Jadi kayak gini deh, misalnya kayak orang-orang protes, kayak orang-orang protes gitu loh, yang gue nggak mau pakai masker karena ini kan this is a free country. Terus buat gue tuh yang juga that doesn't make any sense. This is still a free country. Lu nggak kayak di negara-negara lain yang lu bahkan nggak bisa ngapa-ngapain, yang bahkan mungkin negara harus like yang bilang lu harus makan apa, yang bilang lu harus minum obat apa. We're not that bad. Terus udah gitu, you still got your freedom, lu cuma harus pakai masker. Dan buat gue juga yang kayak, no. Terus buat gue tuh juga, laki gue, buat gue tuh kayak, yang kalau misalnya lo harus pakai masker, kayak gini, kalau lu lagi bersihin grill, yes, atau lo lagi bersihin sesuatu, lo lagi bersihin kipas angin, lo pakai masker kan? Ya. So it's not like something, itu bukan sesuatu yang lu
bakal Iya, mematikan lu. Cuman karena dipaksa, jadi kayak meme gitu ya, yang dibilang, well, karena lo sekarang because karena itu mandatory, sekarang I'm not doing it. iya, iya. Lo tau gak sih, itu lo tadi sedikit touch about herd immunity. Gue tuh pengen ngebahas tuh on the next. Mungkin kayaknya nggak bakalan cukup kalau kita bahas di sini ya. Tapi gue tuh pengen banget ngebahas itu. Dan gue tuh udah dapet artikel dari Swedia karena Swedia is doing it. Tapi again, Swedia itu ya seperti lo bilang, negaranya tuh penduduknya lebih kecil dan mereka udah Gaya hidupnya homogen. exactly, dan mereka juga lebih gampang diatur lah orangnya gitu, dan mereka udah ready head sistemnya. Kalau di sini gue kepikir sih yang ada yang mati lebih banyak, sampai udah berapa juta dulu yang mati baru herd immunity itu bisa tercapai gitu menurut gue ya. I don't know. Sama. Enggak, maksud gue gini, halo Stefan, ya enggak, maksud gue kayak gini loh, kayak herd immunity itu gue percaya, gue bukan tenaga medis walaupun gue lulusan kedokteran, tapi gue percaya bahwa suatu saat kita akan sampai di masa di mana si virus ini cuma salah satu dari virus Ya, virus biasa. setuju. Dalam artian kayak kalau di sini kan, kalau di Amerika itu kan kita tuh ada vaksin flu, dan vaksin flu itu biasanya dari dari virus-virus yang pernah ada sebelumnya, terus kayak mereka tuh kayak punya semacam algoritma yang untuk melihat mana yang bakalan ngetren lagi, quote unquote ngetren tahun ini. Gue melihat gue suntik setahun sekali. Gue vaksin itu gue suntik setahun sekali. Iya kan, jadi mereka memang di sini juga memang setahun sekali. Jadi kayak, dan gue yakin banget bahwa kita akan tiba di saat dimana ya udah si COVID-19 ini cuma salah satu dari sekian banyak virus yang bakalan dijadiin vaksin intinya. By the way lu that's quote unquote the new normal. Oke, that's the new normal. Oke. By the way, sedikit sebelum kita udahan, lu mahasiswa kedokteran berapa lama biar pemirsa tahu juga? Gue SK Trisakti, men. Berapa gue cuma ngambil koas. Oh, lu nggak ngambil? Gue lulus. Gue cuma ngambil koas. Oh, lu dokter umum berarti ya? Karena belum ngambil spesial kan? Gue enggak. Jadi gue ngambil, kan kalau misalnya dokter umum di Indonesia itu kan pertama lulus SK dulu, which is S1. Terus udah gitu lo harus koas di rumah sakit, jadi residen di rumah sakit selama 2 tahun. Di situ gue nggak ngambil. Oke. Jadi gue bisa bilang bahwa gue S1, cuman gue nggak bisa bilang bahwa gue dokter umum. Oke, and then you itu ya, waktu itu pas kita ketemu lu udah selesai ya? Ya pasti dong. Gue udah kelar. Terus udah gitu gue memutuskan bahwa gaji gue sebagai melakukan hal-hal lain itu lebih gede dibandingin jadi merintis nasib sebagai dokter. Terus ya udah, gue akhirnya selesai. Terus terdamparlah, terus gue balik ke Bali dan akhirnya terdamparlah gue di Amrik. Oke. Sip. Thank you, Ri. Terus ngobrolnya. Sama-sama. Nanti kalau ada hot issue lagi, Cie. Nggak bisa. Oh, kita ngobrol-ngobrol lagi, men. Di sini mah hot issue mah nggak kelar-kelar gitu loh. Gue cuma pengen nambahin kalau boleh bahwa kenapa bahwa buat pemirsa di Indonesia penting banget untuk berpikir pintar. Jadi lo use your brain. Kayak kalau di sini yang gue lihat kayak semua yang orang-orang yang menentang aturan-aturan COVID-19 itu bukan karena mereka nggak takut COVID, tapi karena mereka nggak mau diatur aja. Ada me mentality, like again #freedom. Dan gue rasa di Indonesia pun sebenarnya mental orang-orang itu seperti itu kurang lebih, bahwa siapa lo ngatur-ngatur gue, suka-suka gue bakalan sehat walafiat, I'm invincible, gue nggak terkalahkan. No, you're just being an ass right now. So itu aja.